teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, selamat datang di channel Pokeedu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin salah satu playlist baru yang aku buat, yaitu kelas MIPA, dan salah satu dari bagian set playlistnya adalah persamaan diferensial. Jadi di sini kita akan mempelajari materi video pembelajaran yang aku buat ini. Topiknya ya kita akan belajar sama-sama ya tentang persamaan diferensial. Sebenarnya ini tuh mata kuliahku di STMKG. Jadi udah lewat dan kebetulan aku pengen berbagi juga tentang Perdiv ini ke teman-teman semuanya, barangkali berguna bagi yang mau mengambil mata kuliah ini atau sedang mengambil mata kuliah ini ya. Jadi sedikit banyaknya yang aku tahu dari aku mempelajari ini di STMKG selama aku ngambil mata kuliah ini, nanti aku bakalan share di channelku ini. Nah, untuk Perdiv sendiri di sini sebenarnya di mata kuliahku sendiri itu ada dua set mata kuliah ya, ada Perdiv 1 sama Perdiv 2. Tapi di sini tuh aku bakal gabung jadi satu aja, Perdiv, dan topiknya ada sekitar 32 materi yang nantinya bakal disperse atau aku pisahin ke berbagai video. Jadi biar lebih singkat aja materinya. Oke, jadi kita bakalan mempelajari tentang persamaan diferensial. Nah, teman-teman semuanya, apa itu persamaan diferensial? Jadi kita harus tahu dulu tuh tentang persamaan diferensial. Nah, BTW sebenarnya persamaan diferensial ini itu tuh masih berkaitan sama bagian-bagian sentral dari pelajaran-pelajaran lain dari matematika ya. Misalnya kayak ada analisis kalkulus, aljabar, geometri, dan beberapa materi-materi lain yang berkaitan ke Perdiv ini. Jadi Perdiv ini masih salah satu subdisiplin dari matematika dan masih bagian juga sih dari kalkulus gitu sebenarnya. Tapi ini aku pisahin dari playlist kalkulus karena emang materinya spesial dan aku suka sama Perdiv ini. Gitu sih. Oke, Perdiv. Apa itu Perdiv? Jadi persamaan diferensial ini adalah persamaan yang banyak mengandung turunan, ya. Nggak jauh-jauh dari derivatif, turunan-turunan dari suatu fungsi. Nah, turunan dari suatu fungsi yang kita tuh nggak tahu lah fungsinya apa, jadi kita sebut aja misalnya y, x. Nah, jadi persamaan fungsi y(x) ini punya turunan-turunan. Nah, itu adalah persamaan diferensial. Yang ditentukan dari persamaan itu nanti diturunkan berdasarkan variabel-variabel tertentu. Nah, jadi kita akan pelajari jenis-jenisnya juga. Itu tuh bakal berkaitan sama variabel-variabel tertentu. Jadi ada dua ya. Ada dua jenis perdiv, jenis persamaan diferensial ya. Ada dua jenis PD. Aku buatnya singkat aja PD ya teman-teman. Jadi PD itu adalah persamaan diferensial. PD itu ada dua. Yang pertama itu ada PD biasa atau kalau di bahasa Inggrisnya itu ordinary differential equation, kadang disingkat jadi OD. Ada juga yang kedua itu namanya PD parsial. PD parsial atau orang nyebutnya sebagai partial derivative equation, PDE. Nah, perbedaannya itu apa? Jadi intinya di PD biasa atau OD, ordinary differential equation itu dia tuh di dalam persamaannya itu dalam suatu fungsi si y(x) ini itu tuh punya satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Jadi ada satu variabel bebas ya. Variabel bebas dan tak bebasnya satu juga, satu tak bebas. Nah, satu yang tak bebas nih misalnya contohnya itu gini. Ini contohnya itu diberikan nih suatu fungsi dy per dx sama dengan 0. Ini salah satu contohnya. Contoh lainnya kayak misal y orde 2, ini nanti kita pelajari tentang orde, ini aku singgung aja di sini. Y orde 2 sama dengan cos x. Berarti ini turunan 2 kali dari cos x berarti. Ada juga misalnya ini contoh lainnya adalah bentuk aljabar ya. Misalnya persamaan diferensial aljabar itu dy dibagi dy per dx sama dengan misalnya 5x tambah y dibagi 5x kurang y. Nah, ini nih contoh dari persamaan diferensial biasa yang simpelnya gitu. Contoh yang berikutnya banyak lagi. Nah, kita lanjut aja ke PD parsial ya. Terus PD parsial ini apa nih? Jadi PD parsial itu ada satu variabel nih. Ada satu variabel yang kita sebut aja variabelnya itu variabel z. Karena bebas lah ya, terserah mau z kah, mau apapun itu kecuali x dan y. Jadi salah satu variabel bebas lain kecuali x dan y di mana variabel itu tuh
menggantungkan atau dipengaruhi atau tergantung pada variabel x dan y-nya. Jadi satu variabel bebas itu tergantung atau dipengaruhi ya bahasanya, dipengaruhi sama variabel x dan y. Nah, ini aku kasih pisah dulu ya ini. Nanti teman-teman bingung pula. Nah, ini. Oke, jadi ada satu variabel bebas z yang tergantung dari variabel x dan y. Dan di sini tuh udah beda tuh logonya. Jadi atau bukan logo sih, simbol ya, simbol numericalnya udah beda. Kalau misalnya di sini dipakai d, kalau di persedi parsial itu pakai do. Nah, salah satu contohnya misalnya do z dibagi do x sama dengan do z ditambah deng. Misalnya, do z ditambah do y sama dengan 0. Nah, ini contoh pertama nih, contoh persamaan pertama. Terus ada contoh persamaan kedua, misalnya dalam derajat atau orde tingkat 2. Misalnya, contoh lainnya itu ini, do z kuadrat dibagi do x kuadrat misalnya apa ya, kurang 5 dari kali do kuadrat misalnya dibagi, enggak deh, sorry, z ya. Z juga itu dibagi do y kuadrat sama dengan misalnya pangkat x. Contoh lainnya, misalnya kita ganti z ke variabel yang lain deh, m misalnya, maulah, terserah. Do m dibagi do x kuadrat ditambah 2 misalnya, 2 do kuadrat m dibagi do kuadrat x sama dengan cos x. Misalnya kayak gitu. Jadi dia pakai do ya simbolnya teman-teman. Dia nggak pakai d kayak yang di variabel di PD biasa kayak gitu. Nah, itu untuk jenis dari klasifikasi PD biasa sama PD parsial. Nah, jadi selanjutnya kita pakai ini. Selanjutnya kita bakalan bahas, tadi aku udah singgung-singgung kan ada orde sama ini apa sebutannya sih? Derajat ya, sebutannya derajat. Jadi ada dua tuh. Ada kita bahas notasinya dulu. Nah, di sini notasi orde dan derajat. Nah, jadi di PD itu dikatakan ada tuh orde, kita sebut sebagai n, orde n, dan itu tuh kalau disebut sebagai orde n, maka kita tuh harus ngerti tuh kalau misalnya orde itu berarti turunan ke n-nya, merupakan turunan tertinggi gitu. Jadi dalam suatu persamaan PD yang ditengok itu adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi dari si PD-nya itu, dari persamaan diferensialnya itu. Nah, jadi ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada orde. Orde itu intinya tadi aku udah sebut juga sih, pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertinggi yang muncul dalam suatu persamaan gitu, dalam suatu persamaannya itu. Nah, sedangkan ada nanti istilahnya itu derajat. Ya, derajat itu kalau misalnya PD itu dia punya pangkat tertinggi dari variabel tak bebas yang derivatif gitu. Pangkat tertinggi BTW ini semoga tulisanku terlihat dengan jelas ya. Soalnya agak jelek sih. Tertinggi dari tertinggi variabel tak bebas derivatif. Nah, gimana tuh contohnya? Kita bakal sebut ya contoh-contoh dari ini notasi untuk koordinat dan derajat. Oke, contohnya ini ada satu persamaan nih. Misalnya ini contoh satu, ada D pangkat 4 atau D Y pangkat 4, cara bilangnya sama sih. Pangkat 4 Y dibagi DX pangkat 4 ditambah 5 D pangkat 2 Y dibagi DX pangkat 2 dikurang 3Y sama dengan misalnya tan X. Ini ngasal aja sih. Contohnya ini, berarti kita tengok tuh pangkat tertingginya mana? Nih turunan dari pangkat 4. Jadi dia diturunkan sebanyak 4 kali, maka ini kita sebut sebagai PD dengan tingkat 4 atau orde 4 dan derajatnya 1. Nah, terus yang kedua, contoh lainnya misalnya D pangkat 3
atau D ya pangkat 3 untuk turunannya 3 kali berarti ya dt di misalnya ditambah deh, ditambah sin x dikali ini dy kuadrat dibagi dt pangkat 2 ya. Misalnya dipangkatin lagi deh 5 sama dengan pangkat x. Nah, ini gimana tuh? Berarti ini kita tahu ini pangkatnya 3 nih paling tinggi ya kan? Ada PD, maka kita sebut sebagai PD tingkatnya 3 dan derajatnya 1. Nah, kita juga pokoknya yang lain deh sama. Jadi ini cukup simpel, atau enggak kita kasih contoh lagi yang lain. Misalnya dari 1 gimana dari 1? Dari 1 tuh contohnya misalnya aku buat gini. Eh dy per d, misalnya apa ya? Gantilah. dy per d apa ya? D per dA. Ya sama sih. dy per dA sama dikurang misalnya dikurang cos A sama dengan 0. Nah, ini berarti apa nih? Ini berarti PD-nya tingkat 1. Tingkat 1 berarti ini derajatnya juga tingkat 1, derajat 1. Nah, gitu ya simpelnya. Nah, ini juga nanti aku singgung deh. Ini ada notasi, kita pelajari tadi kan notasi. Terus tadi ini ada pengertian dan jenisnya ya. Nih sini. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasannya tentang apa itu persamaan diferensial dan mengenai notasi order dan derajat. Kita lanjutkan video kita selanjutnya nanti tentang penyelesaian dan menentukan persamaan diferensial, solusi dari PD. Oke. Terima kasih atas perhatian buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.